Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Sobat The Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pagi hari ini berkat Tuhan dicurahkan kepada kita semua, dan saya percaya pertolongan Tuhan selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau anugerahkan kepada kami nafas kehidupan yang baru, yang boleh menyegarkan jiwa kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan pertolongan dari Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang terbatas dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, ada berbagai tempat wisata yang ada di negara Cina. Selain tembok besar Great Wall Cina atau Forbidden City, kota terlarang di Cina, salah satu tempat favorit sebagai tempat wisata yang dihadiri banyak orang adalah Summer Palace atau Istana Musim Panas Yihe Yuan. Di sana, Istana Musim Panas ini atau Summer Palace ini adalah tempat peristirahatan raja-raja yang memerintah di negara Tiongkok. Di sana, di dalam Istana Musim Panas ini terdapat Danau Kunming. Kemudian ada pepohonan yang rindang, bangunan-bangunan kuno, serta benda-benda peninggalan sejarah yang sangat bernilai harganya. Kita dapat melihat, kita dapat menikmati keteduhan, kesejukan, dan keindahan pemandangan dari Istana Musim Panas ini. Dan salah satu yang unik adalah ada satu patung sapi perunggu di ujung jembatan di dekat Danau Kunming di dalam Istana Musim Panas ini. Keberadaan patung sapi perunggu ini sudah ada sejak dinasti Qing, yaitu pada masa pemerintahan Raja Kangxi. Raja Kangxi suka berburu di hutan. Dia mengajak para pengawal, para tentaranya untuk berburu. Baik itu babi hutan, bahkan harimau, rusa, di dalam waktu-waktu luang ketika dia menjalankan pemerintahannya. Satu hari dalam perjalanan sepulang dari berburu, Raja Kangxi melihat ada 3 ekor sapi yang besar dan gemuk dan berwarna keemasan. Raja Kangxi begitu kagum dan takjub, dan dia bertanya, milik siapakah 3 ekor sapi yang bagus ini, yang indah ini, yang besar, gemuk, bahkan warnanya keemasan? Maka penduduk sekitar desa itu menunjukkan kepada Raja Kangxi, sang pemilik dari 3 ekor sapi tersebut. Sang pemilik ketika mengetahui bahwa Raja Kangxi menyukai 3 ekor sapinya, maka kemudian memberikannya kepada Raja Kangxi sebagai bentuk hormat kepada raja. Raja Kangxi sangat senang, sangat bahagia
Dia sayang sekali kepada 3 ekor sapi besar, gemuk, bahkan warna keemasan ini. Dibawanya ke istana dan disediakan sebuah kandang yang luas, yang indah. Bahkan Raja Kangsi kemudian memanggil beberapa orang untuk merawat sapi-sapi tersebut, menjaga sapi-sapi tersebut supaya jangan sakit, jangan hilang. Dan setiap hari Raja Kangsi datang ke kandang untuk melihat 3 ekor sapi kesayangannya. Tidak boleh sakit, tidak boleh terluka, tidak boleh hilang. Itulah pesan dari Raja Kangsi kepada para pengawal dan mereka yang merawat sapi-sapi ini. Tetapi ada yang unik. Dari pagi sampai menjelang sore, bahkan sampai sore menjelang petang, sapi-sapi ini menikmati. Dia berada di kandang, di lingkungan sekitar istana, makan rumput, dirawat, dimandikan, dijaga sedemikian rupa. Tetapi saat tengah malam hingga menjelang pagi, sapi-sapi ini pergi dari kandang. Para pengawal dan mereka yang merawat khawatir kalau sapi-sapi ini ketika pergi meninggalkan kandang pada tengah malam akan terluka, akan hilang entah kemana. Hari demi hari dilalui, para pengawal ini selalu khawatir. Tengah malam sampai menjelang pagi, sapi ini pergi entah kemana. Tetapi pagi harinya, sapi-sapi itu sudah ada di kandang. Ini yang melegakan para pengawal, para penjaga, bahkan mereka yang merawat. Tetapi kemudian mereka menjadi takut apabila satu hari nanti Raja Kangsi mengetahui hal yang aneh ini. Maka kemudian mereka menceritakan kepada Raja Kangsi apa yang terjadi, yang dialami oleh mereka. Di mana sapi-sapi itu dari pagi sampai menjelang malam, sampai sore hari, mereka ada di kandang di sekitar istana. Tetapi saat tengah malam hingga menjelang pagi, ketiga ekor sapi ini entah pergi kemana. Raja Kangsi yang mendengar itu, dia kemudian menjadi khawatir kepada 3 ekor sapi kesayangannya ini. Maka dia berpesan, kita harus mengikuti kemana 3 ekor sapi itu pergi. Jangan sampai mereka hilang. Jangan sampai mereka terluka. Jangan sampai mereka memakan segala sesuatu yang berbahaya bagi sapi-sapi itu. Maka satu malam, Raja Kangsi beserta dengan para pengawalnya mengamat-ngamati sapi-sapi tersebut. Dan benar, saat tengah malam, 3 ekor sapi yang besar, yang gemuk, warna keemasan, kesayangan Raja Kangsi ini pergi meninggalkan kandang di sekitar istana. Sapi ini pergi, dia berjalan-jalan di lingkungan yang ada di istana itu, bahkan meninggalkan istana. Hingga akhirnya sapi-sapi ini tiba di Danau Kunming. Dan di sana 3 ekor sapi ini kemudian masuk ke sungai, masuk ke danau itu, dan mandi di sana. Raja Kangsi ketika melihat itu dari kejauhan, dia menjadi khawatir. Nanti sapinya akan hanyut, sapinya akan hilang,
sapinya akan mati terbawa arus dari danau itu. Maka kemudian memerintahkan tengah malam itu yang gelap gulita itu kepada para pengawalnya, tentaranya, untuk menangkap 3 ekor sapi kesayangannya itu, supaya jangan mandi, jangan masuk ke Danau Kunming, karena bisa hanyut dan mati. Maka kemudian para pengawal tentara itu masuk ke danau, berusaha untuk menangkap 3 ekor sapi yang besar, yang gemuk, yang kuat, untuk dibawa keluar dari danau. Tetapi tidaklah mudah, karena itu malam yang gelap gulita. Di tengah perjuangan untuk menangkap 3 ekor sapi itu, 2 ekor sapi kemudian kabur, berhasil melarikan diri dari tangkapan para tentara, dan sejak itu 2 ekor sapi itu tidak pernah lagi kembali ke kandang yang disediakan oleh Raja Kangsi. Dan ada 1 ekor sapi yang dapat ditangkap. Karena itu malam hari masih gelap, Raja Kangsi kemudian tidak membawa sapi itu ke istana. Khawatir nanti akan terluka dalam perjalanan pulang ke istana. Maka dia diikat di dekat Danau Kunming itu. Diikat di dekat sebuah jembatan, supaya esok hari ketika terang dapat dibawa kembali, dan meminta beberapa pengawal untuk menjaganya. Tetapi keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi, bahwa sapi yang ditangkap ini, yang diikat di ujung jembatan ini, kemudian berubah menjadi patung sapi perunggu dengan mata yang melotot, dengan tubuh yang sudah kaku menjadi sebuah patung. Raja Kangsi sangat menyesal. Dia sangat bersedih karena kehilangan 3 ekor sapi kesayangannya. Dia berniat untuk melindungi sapi-sapinya agar tidak sakit, agar tidak hilang, agar tidak mati sedemikian rupa. Tapi justru karena itu dia kehilangan 3 ekor sapi kesayangannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melindungi segala sesuatu secara berlebihan terkadang membuahkan hasil yang mengecewakan. Melindungi seseorang secara berlebihan dengan cara memanjakannya, terkadang hasilnya juga mengecewakan. Karena orang yang kita lindungi secara berlebihan, orang yang kita manja secara berlebihan ini memiliki sikap karakter yang lemah. Karena dia terlalu mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak mengembangkan diri dengan baik untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih pandai dalam mengatasi berbagai perkara. Ada masa di mana kita kemudian memberikan kebebasan kepada orang-orang yang kita kasihi untuk mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan untuk membentuk karakter semakin kuat terhadap berbagai kesulitan yang ada di dalam dunia ini.
Yakobus di dalam suratnya kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen yang mengalami begitu banyak aniaya, pencobaan, kesulitan, penderitaan, juga mengatakan hal yang sama kepada kita semua. Di dalam Yakobus yang pertama, ayat kedua hingga keempat mengatakan demikian kepada kita semua. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga keempat demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus memberitahukan kepada orang-orang percaya yang mengalami aniaya, penderitaan, beban berat, pergumulan dalam kehidupannya, itu adalah sebuah ujian dari berbagai pencobaan yang kamu alami. Bahkan dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kesulitan yang kita hadapi. Karena Tuhan Allah yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang bekerja dalam segala sesuatu di tengah kehidupan kita. Jadi ketika kita menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, tidak berarti kita dibebaskan dari segala penderitaan, dibebaskan dari segala perkara yang membebani kita, dibebaskan dari berbagai pencobaan dan godaan serta kesulitan. Kita tetap akan dapat menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, pencobaan, godaan, tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sana supaya kita menjadi tekun, bertekun untuk terus dekat dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Allah yang memelihara kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita. Kita melakukan bagian kita dengan pertolongan dari Roh Kudus dalam menghadapi segala perkara. Dan dikatakan di sana ayat yang keempat, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi untuk menjadi sempurna, maka kita harus mengalami berbagai macam kesulitan, permasalahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi buah yang matang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ketika seorang penjunan, dia membuat sebuah bejana, maka dia akan membentuk bejana itu dari tanah liat dengan membentuk dalam prosesnya dari tanah liat hingga sampai kepada bejana yang indah, yang utuh, yang sempurna dan tidak kekurangan, maka membutuhkan proses yang tidak mudah. Membentuk bejana itu sedemikian rupa, ketika ada yang cacat, maka dihancurkan kembali, dibentuk ulang sedemikian rupa seorang penjunan itu. Dan setelah terbentuk bejana yang indah, maka kemudian akan dilukis, digambar sedemikian rupa sehingga indah dan sempurna. Itulah yang harus kita alami dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus. Kesulitan-kesulitan yang kita alami membentuk diri kita, karakter kita semakin serupa dengan Yesus Kristus.
Jikalau kita hidup di dalam kebebasan dari segala perkara, maka itu akan sangat membahayakan. Ada seorang anak di Amerika Serikat yang dikatakan dia tidak bisa merasakan sakit. Jadi anak ini tidak akan sadar jikalau dia mengalami sakit atau berdarah karena luka-luka. Karena itu orang tua kemudian melindungi sedemikian anak ini agar tidak terluka. Karena dia tidak bisa merasakan luka, merasakan sakit. Ini berbahaya. Karena anak ini tidak lagi berhati-hati, melakukan segala sesuatu dengan seenak hatinya, semaunya. Karena tidak ada rasa sakit. Orang tuanya yang kemudian menjaga sedemikian rupa. Tapi jikalau anak ini punya rasa sakit, dapat merasakan rasa sakit, maka dia akan berhati-hati. Dia bertindak dengan bijak, dia harus berjuang, berusaha sedemikian rupa dalam kehidupannya, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai pergumulan, dengan usaha yang tepat dan tentu dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di Tuhan Yesus, sobat The Messenger, untuk menjadi sempurna, maka Tuhan membentuk kita melalui berbagai pencobaan untuk kita menjadi sempurna di hadapannya. Maka penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, tidak membuat kita menjadi mundur. Tapi oleh karenanya, kita menjadi kuat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali bahwa berbagai pencobaan yang kami alami adalah satu ujian yang mendatangkan kebahagiaan, yang membawa ketekunan untuk kami terus dekat dengan Yesus Kristus, untuk kami terus merenungkan firman Tuhan yang ada pertolongan yang menjadi panduan kehidupan kita. Setiap kami untuk menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan ini. Ketika kami bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, bertekun mencari kehendak Tuhan, maka kami akan menghasilkan buah yang matang, menjadi pribadi yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan suatu apapun. Karena kami dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Berkati dalam kehidupan kami sobat The Messenger, ketika kami menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kami tidak dibebaskan dari segala perkara kesulitan pergumulan hidup ini. Kami akan menghadapinya dengan pertolongan dari Tuhan yang akan membentuk kami sedemikian rupa seperti seorang penjunan yang membentuk sebuah bencana yang indah dan sempurna. Berkati sobat The Messenger sepanjang hari ini dalam segala keberadaan kami, baik kami yang melakukan perjalanan di dalam kota, bahkan sampai di luar kota, luar negeri, senantiasa Tuhan melindungi kami dalam segala perjalanan kami. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang, sungguh kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Ketika kami menghadapi berbagai tantangan pergumulan kehidupan ini, kami tetap terus mengandalkan Yesus Kristus yang memberikan pertolongan kepada kami semua. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk sekolah-sekolah Kristen, berkati untuk para guru, para murid, orang tua, dan setiap orang yang terlibat di dalam proses belajar mengajar. Tuhan Yesus yang berkati, sehingga setiap proses pembelajaran baik secara online ataupun tatap muka dapat berjalan dengan baik. Kami dapat melihat tumbuh kembang anak-anak kami dengan hikmat daripada Tuhan, bertumbuh secara sempurna dalam segala hal.
Berkati sekolah-sekolah Kristen ini di dalam mengembangkan berbagai sarana, kurikulum, pengajaran, bahkan pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua itu sungguh bertumbuh, berkembang, memberkati keluarga-keluarga yang mempercayakan anak mereka dididik di sekolah-sekolah Kristen. Bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, melaluinya Tuhan akan menyelamatkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk pelaksanaan pembagian vaksinasi COVID-19 dalam tahapan demi tahapan yang ada. Tuhan Yesus terus campur tangan setiap mereka yang menjalankan program ini. Mereka diberikan hikmat, semangat, kebersamaan, sehingga tahapan demi tahapan vaksinasi ini bagi masyarakat terus dapat berlangsung dengan baik, bahkan disambut oleh semua warga negara dengan sukacita. Kami boleh mengambil bagian di dalamnya, menerima vaksinasi ini, dan Tuhan Yesus yang akan membentuk di tengah bangsa dan negara kami satu imun tubuh yang kebal, karena Tuhan sanggup untuk menghapuskan virus COVID-19 ini beserta dengan mutasi-mutasi yang ada di dalamnya, karena Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga dalam segala perkara kita tidak pernah menyerah, kita menjadi pemenang-pemenang, kita menjadi pemimpin-pemimpin yang memberkati banyak orang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak dibebaskan dari segala perkara, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini. Tetapi melaluinya kita dibentuk untuk menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.